Halo guys, perkenalkan saya Cesa Rusiwi dengan NIM 22042200. dengan saya Desi Natalia Purba dengan NIM 22042203. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari esai yang bertema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pilar ideologi bangsa Indonesia. Asal-usul nama ini berasal dari pengambilan dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang diartikan sebagai prinsip atau asas. Pancasila sebagai rumusan dan pedoman yang harus kita ikuti untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, banyak warga negara Indonesia yang tidak percaya pada Pancasila. Penerapan Pancasila dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk memperkaya pandangan dan pemikiran. Tidak dapat disangkal bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tidak mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebaliknya, ada keraguan kemungkinan warga negara tidak memahami atau memahaminya. Pengamalan Pancasila dapat dilakukan di mana saja, mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat. Kunci penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam masyarakat, mulai dari sistem pendidikan dan diakhiri dengan politik, pertahanan, dan sistem ekonomi. Misalnya, dalam bidang politik, contoh penerapan dalam bidang politik berupa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum lainnya. Suatu asas atau nilai yang dapat diambil pada urutan yang berisi orang yang berpedoman pada hikmah dalam berdiskusi mewakili hikmah. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang bertahan dengan budayanya, sedemikian rupa sehingga dapat dibedakan dari bangsa lainnya. Mendukung budaya bangsa Indonesia sama dengan tidak mudah dalam salah satu lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa dari Gerakan Nasionalis. Kondisi di dalam negeri menunjukkan kurang sopan santun dan menunjukkan kurang menghargai budaya bangsa. Perilaku yang tidak menyenangkan termasuk mengurangi sikap terhadap keragaman, juga karakter anarkisme dan kurangnya kejujuran lazim di antara pemuda. Saat ini, contohnya adalah kasus siswa berkolusi dan menyontek saat ujian. Di sisi lain, banyak pejabat tinggi negara kita yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya. Sehingga kasus korupsi yang merajalela di Indonesia menjadi topik hangat sehingga sering ditampilkan di berita TV. Perilaku ini merupakan contoh buruk dalam penerapan nilai-nilai moral Pancasila. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pengamalan dan realisasi makna Pancasila. Faktor-faktor tersebut diantara lain, yang pertama, kesadaran siswa akan pentingnya memahami makna Pancasila. Yang kedua, kemauan siswa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa faktor buruknya pengamalan atau penerapan makna Pancasila, yaitu pertama, kesadaran masyarakat terhadap pengamalan Pancasila sangat rendah. Kedua, kurangnya keamanan mahasiswa untuk mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, banyak orang dan mahasiswa tidak berpedoman pada Pancasila untuk hidup berbangsa dan globalisasi yang sangat cepat. Bentuk aplikasi atau implementasi pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat kita capai untuk melaksanakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi makna perintah pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari kehadiran berbagai organisasi mahasiswa di kampus adalah forum di mana mahasiswa dari berbagai daerah dan agama dari berbagai daerah di Indonesia bertemu. Yang kedua, mata kuliah agama harus wajib bagi mahasiswa. Yang ketiga, menghargai dan menghormati teman yang berbeda menurut keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menerapkan arti perintah pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu poin pertamanya menyamakan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Poin kedua, saling membantu dan menyayangi. Misalnya, jika ada teman atau keluarga yang sakit, kita harus memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya. Poin ketiga, kita mahasiswa harus tahu cara menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, kita sebagai mahasiswa harus menghormati teman yang menyumbangkan tenaga, pikiran, atau materi untuk kelas mereka. Yang ketiga, penerapan urutan makna yang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Poin pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu Indonesia Raya. Yang poin kedua, partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Poin ketiga, menghormati keragaman lokal, dan seterusnya. Yang keempat, penerapan makna sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Poin pertamanya, implementasi Pancasila sila keempat, yaitu dengan mengadakan voting pemilihan kepala desa. Dalam voting tersebut, setiap orang bebas memilih yang akan menjadi kepala desa. Poin yang kedua, selain itu, mengimplementasikan sila keempat, yaitu dengan menerima dan menghargai pendapat orang lain ketika ada diskusi dan menerima argumen orang lain terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kelima, pelaksanaan makna perintah pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin pertamanya, adil di tengah-tengah masyarakat, seperti lingkungan sekitar, harus seimbang dan tidak berat sebelah, yang berarti tidak memihak. Berusaha memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dengan rasa tanggung jawab, ikut serta dalam ideologi negara. Ini adalah aplikasi atau implementasi instruksi. Melaksanakan dan membentuk karakter bangsa memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh agar penanaman nilai-nilai kebaikan pada mahasiswa dapat mentransformasikan mereka menjadi manusia yang secara wajar merangkul segala aspek kehidupan, khususnya di lingkungan kampus dan seluruh mahasiswa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keterikatan kita pada tanah air dan keberhasilan negara ini dilihat dan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya untuk mencapai tujuannya. Bahkan dapat dibuktikan bahwa bangsa yang besar dan sejahtera dapat dibuktikan dengan kualitas atau karakter bangsa dan sumber daya manusia itu sendiri. Di samping itu, ada hal lain yang menghambat pelaksanaan Pancasila baik mahasiswa maupun masyarakat. Contohnya adalah yang pertama, kurangnya kesadaran dan gangguan di luar. Baik masyarakat maupun mahasiswa itu sendiri, ancaman di luar ada dampak yang sangat penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ancaman ini tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri, seperti pertikaian antar etnis yang menyebabkan perang saudara. Selain itu, dengan rasisme sangat mempengaruhi persatuan Indonesia, sehingga implementasi Pancasila tidak akan segera terjadi. Selain itu, akulturasi atau percampuran budaya memperlambat realisasi Pancasila ini. Misalnya, yaitu musiknya budaya barat ke Indonesia, menyebabkan hilangnya budaya leluhur Indonesia. Yang kedua, Indonesia sebagai negara yang heterogen atau beragam. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdapat banyak keragaman dalam hal suku, ras, agama, dan budaya. Fakta inilah yang mencegah implementasi Pancasila di daerah karena perbedaan budaya yang identik. Yang terakhir, toleransi yang rendah, toleransi masyarakat yang rendah dapat menjadi penghambat persatuan nasional Indonesia dan menghambat implementasi Pancasila karena rasa toleransi yang mendasar yang harus dilaksanakan untuk dilaksanakan Pancasila. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pancasila. Karena daerah di Indonesia banyak yang kurang pembangunan, sehingga pelaksanaan persatuan bangsa tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, banyak desa yang masih belum memiliki jaringan listrik dan sinyal, sehingga kurangnya interaksi sosial dengan dunia luar. Implementasi Pancasila dalam bidang Ipolek Sosbud Hankam. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan dalam bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik dan yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat,
sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 33 dan pasal 34. Selanjutnya yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara. Hak dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Pasal-pasal yang mengatur merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional. Pertahanan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan. Salah satu makna yang penting untuk dipahami adalah makna sila keempat. Makna sila keempat dalam Pancasila bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah dan demokrasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hal ini tidak lain karena Indonesia menganut negara demokrasi, di mana demokrasi diyakini sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adil dan efektif. Penerapannya di dalam lingkungan kampus yaitu bermusyawarah melalui diskusi dengan teman-teman sekelas untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan jalan keluar atau solusinya.